Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana kita membuat GeoGebra. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar matematika khususnya, agar memudahkan dalam mengajar matematika, alangkah baiknya untuk menyimak video ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu GeoGebra. Jadi GeoGebra di sini adalah software matematika dinamis yang dapat kita gunakan sebagai bantuan dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hohenfelter di Universitas Florida Atlantic. Kemudian ada 3 kegunaan dari GeoGebra ini. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran matematika, kemudian yang kedua yaitu alat bantu membuat bahan ajar matematika, kemudian yang ketiga menyelesaikan soal matematika. Baik, sebelumnya yaitu kita akan belajar apa-apa saja tampilan yang ada di GeoGebra. Tampilan yang pertama yaitu tampilan utama GeoGebra. Yang pertama yaitu ada menu file. Di sini ada New Windows, ya. New Windows ini merupakan menampilkan file kosong GeoGebra tanpa menutup file yang sudah terbuka. Kemudian ada New, menampilkan file GeoGebra dan menutup file yang sedang dibuka. Open, membuka file GeoGebra yang sudah ada. Ya, kemudian ke bawah yaitu ada Open Recent, yaitu melihat daftar dan membuka file GeoGebra yang baru saja ditutup. Berikutnya di menu view, nanti kita akan menemui algebra, kemudian case, grafik, grafik to, 3D grafik ya, yang nanti akan kita gunakan untuk membuat bangun kubus dan bangun balok. Di situ nanti algebra di sini yaitu untuk memunculkan tampilan aljabar, kemudian case untuk menampilkan kalkulator aljabar. Kemudian grafik nanti kita gunakan untuk menampilkan tampilan grafik. Kalau grafik itu kita gunakan untuk menampilkan tampilan grafik kedua. Kemudian ada 3D grafik yang kita gunakan untuk menampilkan tampilan 3 dimensi. Nanti kita akan belajar membuat bangun kubus dan balok menggunakan 3D grafik ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita berada pada menu toolbar. Jadi merupakan fitur-fitur untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik objek satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Toolbar membantu pengguna untuk menghafalkan urutan pembuatan suatu objek matematika. Di menu toolbar nanti ada move ya. Nanti ada move yang terdiri dari move, freehand shape, dan pen. Move itu berguna untuk menempatkan objek bebas. Sedangkan freehand shape kita gunakan untuk menulis fungsi ataupun objek geometris. Sedangkan pen di sini kita gunakan untuk menuliskan huruf atau garis atau gambar pada tampilan grafik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada poin. Di poin ini nanti gunanya kita untuk membuat titik. Kemudian ada point on object yang nantinya kita bisa untuk menggunakan titik yang berada pada suatu objek. Kemudian yang berikutnya ada attach atau detach point. Di sini gunanya yaitu untuk mengaitkan titik. Kemudian yang bawahnya lagi ada intersect, yaitu yang berguna untuk membuat titik potong. Ya, nanti di sini menggunakan titik potong. Kemudian ada midpoint or center yang bisa kita gunakan untuk membuat titik tengah. Kemudian ada complex number yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nilai dari bilangan kompleks. Kemudian kita masuk di line ya. Jadi fungsi line di sini yaitu untuk membuat garis lurus. Kemudian ada lagi segmen.
Segmen berguna untuk membuat ruas garis di antara dua titik. Di bawahnya segmen ada segmen with given length yang digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang yang diberikan dari suatu titik. Ya. Kemudian ada ray, nanti kita gunakan untuk membuat garis cahaya ya. Kemudian ada polyline yang kita gunakan untuk membuat polyline. Kemudian ada vektor yang kita gunakan untuk membuat vektor di antara dua titik. Nanti menggunakan ini ya, kalau menggunakan vektor. Kemudian vektor from point itu gunanya untuk membuat vektor dari suatu titik. Itu tadi di line ya. Sekarang lanjutnya sebelah kanannya nanti ada perpendicular line ya. Ada apa aja di situ? Perpendicular line itu berguna untuk membuat garis tegak lurus. Sedangkan bawahnya parallel line digunakan untuk membuat garis sejajar. Kemudian ada perpendicular bisector yang kita gunakan untuk membuat garis tegak lurus di antara dua titik. Kemudian yang bawahnya ada angle bisector yang bisa kita gunakan untuk membagi sudut sama besar ya. Kemudian ada tangen yang digunakan untuk membuat garis tangen atau garis singgung. Kemudian yang bawahnya ada polar or diameter line yang kita gunakan untuk membuat garis polar ataupun diameter. Bawahnya ada base fit line yang bisa kita gunakan untuk mencocokkan garis yang terbaik. Kemudian ada locus yang di sini digunakan untuk membuat titik yang bergantung dengan titik lain. Kita lanjutkan ke sebelah kanannya, yaitu ada poligon. Di poligon ini kita bisa membuat poligon di antara titik-titik. Kemudian regular poligon bisa kita gunakan untuk membuat poligon dari titik N. Sedangkan rigid poligon kita gunakan untuk membuat poligon yang bersimpul. Di bawahnya ada vektor poligon, gunanya yaitu untuk mengetahui luas poligon dari 3 titik vektor. Lanjut kita ke sebelah kanannya, yaitu ada circle with center stroke point ya. Di situ gunanya yaitu untuk membuat lingkaran bebas. Kemudian di bawahnya circle center and radius bisa kita gunakan untuk membuat lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Oke, lanjutnya ada kompas yang kita bisa gunakan untuk membuat kompas ya. Kemudian di bawahnya lagi ada circle stroke 3 points yang itu gunanya untuk membuat lingkaran yang melewati 3 titik. Lanjut bawahnya lagi yaitu ada semi circle. Jadi semi circle di sini yaitu gunanya untuk membuat busur 2 titik pada lingkaran. Kemudian ada sirkular untuk membuat tali busur yang dibatasi oleh 2 titik. Kemudian di bawahnya lagi ada circumcircular arch yang bisa digunakan untuk membuat tali busur yang melalui 3 titik. Kemudian di bawahnya lagi ada circular sector, yaitu digunakan untuk membuat tali busur yang disambungkan dengan garis. Yang paling bawah ada circumcircular sector, yaitu di sini untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran. Kita lanjut ke berikutnya, sebelah kanannya yaitu ada elips. Nanti di situ kita bisa menggunakan elips untuk membuat elips bebas. Kemudian hiperbola kita gunakan untuk membuat hiperbola. Ada parabola, di sini juga kita bisa gunakan untuk membuat parabola. Kemudian yang paling bawah ada conic stroke 5 points yang bisa kita gunakan untuk membuat konik dari 5 titik ya. Dari 5 titik nanti bisa kita gunakan dari sini. Lanjut ke sebelah kanannya yaitu ada angle. Jadi di sini digunakan untuk membuat besar sudut.
Kemudian yang bawahnya kita gunakan untuk membuat sudut yang sudah ditentukan. Ya, kemudian ada distance or length, di situ bisa kita gunakan untuk menghitung panjang ruas garis. Ya, kemudian ada area yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas daerah. Ya, gunanya untuk menghitung luas daerah. Kemudian penggunaan dari slope ini sendiri untuk membuat garis slope atau tangen. Kemudian list itu untuk membuat daftar dari suatu objek. Kemudian di bawahnya ada relation yang berfungsi untuk hubungan antar objek. Kemudian yang bawahnya ada function inspector, yaitu memberikan gambaran tentang interval yang dimaksud yang berupa titik minimum, maksimum, akar, luas, interval, rata-rata, dan panjang interval. Lanjut ke menu yang sebelah kanannya lagi. Di sini ada reflect about line. Jadi reflect about line di sini untuk merefleksikan objek dengan titik pusat ataupun garis. Kemudian di bawahnya lagi ada reflect about point yang digunakan untuk membuat refleksi dari titik. Di bawahnya lagi yang circle itu kita gunakan untuk merefleksikan objek melalui lingkaran. Di bawahnya lagi ada rotate around point, yaitu kita gunakan untuk merotasikan objek dengan sudut. Bawahnya lagi yaitu translate by vector, yang bisa kita gunakan untuk mentranslasi suatu objek oleh vektor. Kemudian yang paling bawah ada delete from point yang digunakan untuk mendilatasi objek. Oke, lanjut ke sebelah kanannya, nanti ada slider. Ya, di sini slider berguna untuk membuat peluncur atau slider. Di bawahnya lagi ada teks, yaitu kita bisa membuat teks pada lembar grafik. Kemudian ada image yang kita gunakan untuk menambahkan gambar. Di bawahnya ada button yang kita gunakan untuk menyisipkan suatu tombol. Kemudian ada checkbox, yaitu bisa kita gunakan untuk kotak centang untuk menampilkan suatu atau menyembunyikan objek. Kemudian ada input box yang kita gunakan untuk menyisipkan kotak masukan. Oke, lanjut berikutnya, yaitu ada move graphic view. Ya, di sini move graphic view tadi berguna untuk memindahkan atau menggeser tampilan grafik. Di bawahnya ada zoom in yang digunakan untuk memperbesar tampilan grafik nanti. Kemudian zoom out kita gunakan untuk memperkecil tampilan. Kemudian show di sini untuk menyembunyikan atau menampilkan objek yang kita buat nanti. Kemudian show hid label untuk menyembunyikan dan memunculkan nama label dari objek tersebut. Kemudian di bawahnya ada copy visual style yang bisa kita gunakan untuk mengcopy atau menyalin objek. Kemudian yang paling bawah yaitu delete, bisa kita gunakan untuk menghapus objek. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat kubus dengan GeoGebra. Yang pertama tadi kita buat di situ ada segi 4, ya, di situ ada segi 4. Kemudian kita klik kanan, klik access, kemudian klik kanan lagi, tampilannya akan seperti ini. Kemudian bagaimana kita menggeser, kita itu move graphic, kita bisa menggesernya ke kiri ataupun ke kanan seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menghilangkan objek-objeknya di situ, bisa klik kanan, show label, ya, seperti itu. Nanti huruf-hurufnya itu akan hilang semua, mempermudahkan kita dalam membuat. Kemudian poin show label juga akan hilang, poin ABCD-nya nanti tidak terlihat seperti itu. Nah, setelah seperti itu, sekarang kita akan membuat kubusnya. Itu 3D grafik. Nah, tampilannya akan seperti itu. Munculnya kita akan geser supaya terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghilangkan itu kita
bisa klik kanan, klik X, kemudian klik kanan, seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti itu. Lalu kita membuat kubusnya, kita akan extrude to print, kemudian diklik, kemudian kita pilih tingginya berapa, yaitu 2, klik 2, oke. Jadi di situ tadi tinggi kubus yang kita harapkan. Nah, tampilannya menjadi seperti itu. Dari sebuah persegi kita bisa membuat kubus. Kemudian kita akan jaring-jaringnya seperti itu. Nah, seperti itu. Akan muncul yang tadi, sekarang bentuknya seperti itu. Kemudian kita akan menggesernya supaya terlihat di sini. Tampilannya bisa diperbesar, diperkecil, itu juga bisa yang kubusnya. Klik rotate 3D, ya, bisa kita putar-putar seperti itu, bisa dilihat dari segi manapun supaya memudahkan kita dalam memberi materi pada anak didik kita. Nah, di situ bagaimana kita nanti akan menghilangkan warna-warna di kubus ini supaya tidak rancu. Ya, kita akan menghilangkan warna ini menjadi warna putih transparan supaya terlihat oleh anak didik kita gambar setelah kita nanti akan membuka dan menutup itu. Oke, kita coba dulu menutupnya seperti itu, kemudian membukanya seperti itu. Jika I-nya di 0, maka kubus itu akan menutup dan bisa membuka lagi. Ya, kita akan rubah warnanya, klik kanan, kemudian setting, kemudian cari color, kemudian kita pilih itu, kita nolkan. Ya, caranya sama, klik kanan, tinggal menggeser ke 0, klik kanan, tinggal menggeser ke kiri, sama itu juga seperti itu, caranya sama. Ternyata itu ada yang belum, lagi caranya klik kanan, settings, kemudian color, kemudian kita arahkan ke kiri, seperti itu. Ya, kita bisa perbesar, perkecil. Bagaimana cara mengubah warna itu? Klik kanan lagi, setting, color, kita pilih itu yang warna putih, ya. Kemudian sama caranya, klik kanan, itu tinggal memberi warna putih, sama caranya supaya itu terlihat seperti kerangka. Sama, klik yang putih, klik lagi, itu juga klik, kasih warna putih, ya. Ada yang belum, klik, kemudian kasih warna putih. Setelah sudah, tampilannya akan seperti itu, ya. Seperti itu, bisa kita perbesar maupun perkecil, jelas jaring-jaringnya, ya. Kita putar bisa untuk melihat dari berbagai sudut. Kita menutupnya, kemudian kita buka. Seperti itu tadi cara kita membuat kubus dan jaring-jaring kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya yaitu kita akan belajar membuat balok dari GeoGebra. Caranya pertama buat persegi panjang. Kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Kemudian kita bisa menghilangkan nama-namanya seperti yang tadi, abjadnya. Kemudian show label, ya, segmen maupun itu. Kemudian itu juga menghilangkan, caranya sama, klik kanan, show label, huruf yang bisa kita inginkan bisa terbuang nanti. Kemudian ini klik kanan, bisa untuk menghilangkan ini, hit, kemudian access. Nah, hilang seperti ini, tampilannya lebih mudah, bisa kita geser ke sebelah kiri. Nah, lalu kita akan membuat balok, ya, klik 3D graphics. Nah, tampilannya akan seperti itu nanti. Nah,
bisa kita hilangkan excess, klik kanan plain. Nah, tampilannya seperti itu ya. Kita akan putar, bisa diputar seperti itu ya, bisa kita putar. Nanti setelah ini kita akan membuat baloknya. Kita hilangkan dulu ya, show label, hilangkan, diklik show labelnya, nanti abjad-abjadnya akan hilang, mempermudahkan kita nanti dalam membuat balok agar terlihat lebih jelas ya. Kemudian kita akan membuat balok, klik sebelah situ, pilih yang extrude to print ya, klik, kemudian berapa tinggi yang diinginkan balok, misalkan 3, oke. Nah, seperti ini tampilan balok yang sudah jadi ya. Kita lihat dulu, kita bisa putar-putar, di situ sudah tampak balok yang kita buat. Kemudian kita akan membuat jaring-jaringnya, kita net ya, kita klik, kemudian net akan muncul seperti itu, seperti yang tadi cara buatnya, seperti yang membuat kubus tadi. Jaring-jaring baloknya sudah terlihat seperti itu, bisa kita besarkan ataupun kecilnya gambarnya seperti itu ya. Kemudian bisa kita hilangkan warnanya agar lebih jelas, klik kanan settings, nanti kita pilih color, kemudian di kirikan itu warnanya munculnya seperti itu, sama klik kanan tinggal begitu kan, agar warnanya tidak rancu dengan warna dasarnya tadi. Sama caranya, klik kanan tinggal seperti itu, udah kita tarik ke kiri. Nah, tampilannya akan menjadi seperti itu. Nah, kita besarkan, bisa kita kecilkan supaya lebih jelas ya. Kemudian kita akan coba putar dengan rotate 3. Nah, kita buka tutup seperti ini, caranya sama seperti yang tadi. Mudah sekali cara membuatnya. Tutorial ini digunakan untuk pemula saja ya, nanti kalau ahlinya juga akan lebih detail lagi ya. Di sini kita akan menghilangkan warna itu supaya terlihat seperti kerangka saja. Caranya klik kanan, pilih color, kita pilih warna putih saja, sama tinggal klik saja, pilih warna putih, mana bagian yang kita ingin hilangkan warnanya, atau pilih warna putih saja ya. Itu tinggal klik, pilih warna putih, klik warna putih, klik ya. Caranya sama, manual saja nih caranya. Oke, kita lihat. Nah, seperti kerangka, bisa kita tutup, bisa kita buka. Jika kita menggunakan GeoGebra dalam pembelajaran matematika, tentunya sangat membantu saat kita menerangkan kepada peserta anak didik kita saat belajar jaring-jaring. Jadi dia akan lebih paham bagaimana bangun itu terbentuk dan bagaimana jika dibuka ataupun bisa digabungkan lagi membentuk sebuah jaring-jaring. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.